اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك على أحمد هادي هادي السلام حبيبي سلام عليك هادي أحمد هادي هادي السلام حبيبي سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم وبارك يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Allah ya Nabi
Rabbi farfili dhunubi ya Allah Beratin hadi Rabbi farfili dhunubi ya Allah Beratin hadi Muhammad ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para anak-anakku sekalian yang berdiri di luar, kami sediakan layar. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang berdiri di dalam silahkan duduk manis di luar, dan yang berdiri di dalam silahkan duduk, jangan berdiri. Silakan duduk, anak-anakku sekalian silakan duduk karena acara akan segera dimulai. Yang berdiri di depan pintu silakan di luar ada layar atau duduk manis di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat serta yang kami muliakan, Dr. Andes Kiai Haji Safarudin Ismail MAP, yang kami hormati Camat Balikpapan Barat atau yang mewakili
yang kami hormati Lurah Sebalikpapan Barat, yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati panitia Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur Alhamdulillah atas berkahan nikmat dan umur panjang, sehingga kita masih bertemu dengan bulan yang berkah ini, yaitu bulan Rabiul Awal, yang di dalamnya terdapat momentum yang sangat penting, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam tetap tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita semua merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di masjid kita yang tercinta ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga dengan momentum ini kita dapat meningkatkan keimanan takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pengantar kata dari ketua panitia. Keempat, sambutan. Kelima, pidato dari Ananda Hilya Zahira. Keenam, hikmah maulid dan doa. Ketujuh, penutup. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Alal hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Kiai Muda Agus Susanto SAG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatna bil Quran. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi senantiasa menjadikan syafaat kelak di hari kiamat bagi pembaca dan pendengarnya. Acara yang ketiga, pengantar kata dari Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Abdal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Balikpapan Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Lurah Sekecamatan Balikpapan Barat, yang saya hormati Ketua Tim Pemukiman Atas Air Kelurahan Margasari Bapak Hadi Arba'in Sida, yang saya hormati para alim ulama dan yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Safruddin Ismail MAP selaku pembawa hikmah Maulid pada malam hari ini, dan yang kami hormati para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan satu atau dua patah kata. Di sini saya selaku Ketua Panitia acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha mengadakan acara ini, yang tanpa adanya kerja keras panitia dan dukungan saudara sekalian, acara ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya dan menjadi bekal di hari kemudian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para tamu undangan karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara yang insya Allah diberkahi Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bersama
bahwa malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tradisi yang sudah kita jalani sejak zaman dulu. Peringatan ini sendiri adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan memperingati hari-hari bersejarah ini, hendaklah kita niatkan sebagai ungkap rasa syukur atas anugerah Allah yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kita melalui utusannya. Hendaklah kita niatkan sebagai penghormatan atas kecintaan beliau dan tujuan agar lebih banyak lagi memperoleh suri teladan dan kisah perjuangan beliau untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, agar kelak kita benar-benar mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama berbahagia, selanjutnya saya mewakili panitia dan pihak penyelenggara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita sukseskan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua DKM Masjid An-Nur. Dalam hal ini akan disampaikan Bapak Ustadz Ismail Ahmad. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Camat Balikpapan Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Lurah Margasari atau yang mewakili, beserta seluruh lurah yang ada di Kecamatan Balikpapan Barat. Alhamdulillah. Yang saya hormati para ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati serta kawan-kawan kami, teman-teman kami dari DMI, alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Terus dari pengurus MUI, alhamdulillah hadir pada malam hari ini bersama dengan kita, alhamdulillah luar biasa. Dan selanjutnya Ketua Pemukiman Atas Air, yaitu dalam hal ini orang tua kita Haji Arba'in Hide, menyempatkan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini.
Dan yang saya muliakan, saya takzimi Andre Gruta Dr. Andes Kiai Haji Safrudin Ismail MAP yang menyempatkan hadir pada malam hari ini jauh-jauh dari Grogot. Alhamdulillah tadi ia start sebelum sholat Jumat. Dia sudah meninggalkan Grogot. Demi apa? Adalah untuk bersilaturahmi, berjumpa dengan para jamaah Masjid An-Nur. Ternyata luar biasa. Dia bernostalgia pada malam hari ini karena beliau pernah tinggal di sini selama 2 tahun. Jadi pada saat tadi pertama turun dari mobil, dia mengenali, oh ini jalan saya. Oh ini saya dulu pernah tinggal di sini. Kalau mungkin bisa bercerita nanti. Ya. Dan ternyata masjid di tempat Masjid An-Nur ini adalah tempatnya dulu selalu sholat berjamaah. Alhamdulillah. Bapak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Ayo berkipas sudah ibu-ibu di belakang ini. Kepanasan. Ibu, sudah ada telurnya. Kalau bapak-bapak tidak perlu ada telur. Ibu-ibu yang perlu. Bapak-bapak ada juga telurnya. Sudah ada? Oh, belum? Oh ya, sabar. Bapak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya sampaikan adalah ini banyak pertanyaan masuk. Yang di belakang masjid ini ada Pak, ada bangunan apa itu? Kok ada fondasi di situ untuk apa itu? Ini saya jawab. Yang di belakang ini adalah saya minta dulu kepada ketua pemegang atas air 6 meter persegi. Tapi saya dikasih adalah 5 kali 5. Dan itulah dibangun fondasi untuk apa? Itu adalah persiapan untuk menara. Menara nanti ini adalah trifungsi. Yang pertama di bawahnya adalah ditempati pada saat kurban. Alhamdulillah ini sudah dipakai, alhamdulillah jadi pahala kita ini sudah mengalir ke ditempati, dipakai pada saat Idul Adha kemarin untuk kurban. Pakai. Yang kedua adalah tempat untuk teropon semua yang ada di lingkungan permukiman atas air ini. Di atas nanti ada tempat, jadi melihat semua. Bapak Ibu, kalau melihat itu ada gambarnya di belakang, itu ada ditempel di situ sudah ada gambarnya. Yang ketiga adalah sebagai informasi. Jadi kalau ada Bapak Ibu suaminya hilang, ya datang ke sini saja. Atau istrinya hilang, itu diumumkan. Ya Bapak Ibu ya. Ya itu fungsinya nanti. Untuk informasi. Jadi sekarang ini kalau ada anak hilang apa segala macam itu cepat. Ternyata anaknya lari ke pasar, dicari-cari kemana. Ya makanya di Bapak Ibu yang kita ini sudah di bulan Oktober ya, November, Desember air naik lagi. Jadi hati-hati anak-anak kecil, siapa tahu anak-anak kita main-main apa segala macam, kita cari di mana ternyata sudah ada di bawah kolong. Ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Dan selanjutnya alhamdulillah ada tadi bisik-bisik saya. Ternyata untuk di belakang ini sudah ada bantuan diprakarsai oleh beliau, orang tua kita Haji Arbain Sida, sebanyak 35 juta. Alhamdulillah. Ya. Tapi biaya yang sudah tercantum di papan itu 120 juta lebih. Berarti masih jauh. Tapi mudah-mudahan nawa itu niat baik kita bisa menjadi amal jariah kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan nanti dari kemudian insya Allah. Bapak Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini, jangan sampai kita pulang hanya bawa telur, bawa ember. Karena yang hadir maulid itu ada 2. Ada pengamat, ada komentator. Jangan sampai kita ada keduanya di sini. Pengamat yang pertama adalah orang yang setiap tahun mengikuti peringatan maulid, tapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Hanya dengar saja tapi tidak dipraktekkan. Jadi makanya saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian,
Apa nanti disampaikan oleh guru tak, janganlah kita jadi pengamat, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah komentator. Jadi yang hadir pada malam hari ini hanya mencari, kurang lagi anunya panitia, kurang embernya. Itu dicari celahnya. Oh, kurang telurnya, kurang snacknya, panas. Nah, itu kan komentator. Ini Bapak Ibu. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya guru tak nanti akan mengupas tuntas, mengenali. Jangan sampai kita hanya mengenal, tapi Rasulullah tidak mengenali kita. Siapa tahu yang kita kenal hanya Muhammadi, bukan Muhammad. Ya, jadi insya Allah guru tak akan menjelaskan siapakah itu Nabi Muhammad. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak perlu panjang lebar insya Allah. Nanti guru tak akan yang menguraikan, berikan pencerahan kepada kita semua, dan insya Allah akan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, pidato dari Ananda Hilya Zahira. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi, daun sawi jatuh di kali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi, kok jasad saya lemas sekali. Oleh karena itu, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah yang pantas terucap dari lisan seorang hamba kepada Zat yang Maha Ghafur. Kita diberi nikmat harus selalu bersyukur agar tidak termasuk orang-orang kufur, agar Allah tidak meleburkan layaknya seperti kubur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, limpahkan kepada junjungan kita yang namanya akan selalu tersirat. Beliau patut kita idolakan. Beliau sang kasih Allah, Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan, mereka lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Beliau pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah, pembawa rahmat bagi seluruh umat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Zahira menyampaikan sepatah dua kata yang saya akan patahkan menjadi kata-kata yang indah, yakni dengan judul Kelahiran Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita telah memasuki bulan ketiga,
tahun Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang banyak terjadi peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu Rabiul Awal. Peristiwa yang terjadi pada bulan itu antara lain adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa hijrah, dan peristiwa wafat beliau ketiga. Itu terjadi dalam bulan Rabiul Awal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Muhammad Al-Babuni mengatakan uswatun hasanatun, menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa suri tauladan yang baik bagi umat Islam itu adalah yang baik terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Kedatangan beliau mengucapkan segala aspek kehidupan, mulai dalam diri sendiri, dalam berkeluarga, dalam bertetangga, bahkan sampai berpolitik dan bernegara, lebih-lebih dalam berhamba kepadanya. Mungkin yang saya sempat sampaikan mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa numpang mandi. Kalau ada kata-kata zahira yang salah, jangan simpan di dalam hati. Karena di hati zahiran ada kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Safruddin Ismail MAP, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu belakang masih banyak nggak jawab salam saya. Saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan masuk surga, amin. Ada yang tidak jawab? Kalau begitu saya ulangi lagi semua supaya semuanya kita dapat bersama-sama memasuki surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Al-Malikul Aqul Mubin
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak Camat Balikpapan Barat atau yang mewakili beliau. Makasih Pak. Yang saya hormati Bapak Lurah Ahmad Saribayan Tengah, terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak ketua RT. Ada berapa RT yang hadir? Semua. Mudah-mudahan tambah masa jabatannya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pengurus masjid dan ketua panitia serta seluruh jajarannya sehingga terlaksananya peringatan Maulid yang kita banggakan pada malam hari ini. Yang saya hormati Tomo-tomo Lebita hadir di tengah-tengah kita, yang saya ingat persis beliau, yaitu Bapak Haji Arba'in Side. Info yang kami terima, Bapak ini insya Allah akan maju menjadi caleg. Mudah-mudahan kita doakan agar perjuangan beliau tercapai, mendapatkan kursi di anggota DPR nanti tahun 2024. Amin. Daripada Pak meraba-raba, lebih baik yang konkret. Yang ada di tengah-tengah kita, tadi kita sudah dengar, menara baru ditajak sudah memberi sumbangan. Mudah-mudahan ada lagi yang lain menyusul sehingga tidak lama lagi menara kita akan terbangun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, bil khusus teman-teman dari alumni Pondok Pesantren As-Adiyah. Ada beberapa orang, tapi barangkali mereka belum lahir waktu saya masih di Sengkang. Karena saya bilang saya mondok di Sengkang, masih hafal tanggalnya. Saya menginjakkan kaki pertama di Sengkang tanggal 16 November hari Sabtu tahun 1974. 74. Masih belum lahir ya. Nah, kemudian saya lanjutkan kuliah ke IAIN Alauddin Makassar. Dulu IAIN, sekarang UIN. Dan selesai tahun 86. Tahun 87 saya hijrah dari Petiku bawa istri sebagai pengantin baru, berdomisili di Kampung Baru, Jalan Sepaku Laut. Kemudian pindah dekat dari sini. Tadi sempat saya di sana. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Kiai Ismail tadi, bahwa saya sebenarnya nostalgia. Wajah baru tapi stok lama. Kalau hitung-hitung tahunnya sudah menghilang kurang lebih 32 tahun yang lalu. Dan ada kesan, ada kenangan yang paling indah.
Saya tidak ceritakan yang lain, cuma dua. Yang pertama, anak pertama saya Perudot Balikpapan dan lahir tanggal 5 Oktober tahun 89. Ya. Saya berada di sini kalau tidak salah pindah ke sini akhir 89 karena saya dipanggil oleh kakak saya membantu di Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mulai dari pagi sampai malam saya, Pak. Kalau pagi saya mengajar di Sanawiyah, di Alia, bahkan pernah dipercaya jadi kepala Sanawiyah Ibnu Khaldun. Kalau malam saya wakil ketua 1 Ibnu Khaldun, kakak saya almarhum Ali Usman Basir, itu sepupu satu kali saya. Saya berada di sini karena mau dekat dari Ibnu Khaldun. Kemudian ada mahasiswa saya waktu itu ternyata sudah kepala KUA, Abu Bakar yang tidak pernah laput, yaitu Abu Bakar kini. Jadi muda terus karena bukan Abu Bakar kemarin, Abu Bakar kini. Saya tanya-tanya tadi, saya telepon istri mengatakan katanya sudah meninggal. Saya bilang meninggal, ini beliau ada di sini. Nah, mudah-mudahan panjang umur beliau. Itulah yang menunjukkan rumah itu kebetulan kosong karena ini biasanya untuk dipersiapkan tamu-tamu dari luar negeri oleh pengusaha besar Haji Tajuki. 2 pintu, sebelahnya sekretarisnya namanya Pak Taufik, sebelahnya sayalah dengan anak saya. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, kalau tidak salah 89 akhir atau awal 90 terjadi kebakaran besar, Pak ya. Terjadi kebakaran besar. Saya sudah mendapatkan SK, PNS, dan bertempat di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kejadian itu saya tidak ada di sini. Tapi karena dulu belum ada HP, masih susah, istri sambil nangis-nangis menelpon. Lalu dia katakan yang paling kaget sampai mau pingsan karena anak yang disayangi, anak yang pertama saya itu belum berumur 1 tahun, hilang. Entah siapa yang membawa. Ternyata lama kemudian dicari-cari itu ada siswa saya yang membawa dari rumah itu dilarikan ke kampus Ibnu Khaldun, diamankan. Itu yang paling berkesan, Pak. Jadi begitu selesai LPJ saya boyong semuanya ke sana ke Tanjung Selor. Nah, alhamdulillah saya tidak lama di sana, cuma 15 tahun, Pak. Dari tahun 90 sampai 2005 pindah lagi, dari di sana sudah kepala depak 3 tahun. Kemudian pindah ke Gerogot, kepala depak 4 tahun. Terakhir saya kepala depak di Samarinda. Ya, kurang lebih 2 tahun. Terakhir ditarik Pak Ridwan Suwidi, Pak Bupati, menjadi kepala dinas pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Apalagi tadi sudah 2 pembicara menyampaikan masalah kepribadian Rasulullah. Jadi saya paling kebagian cuma 1-2, Pak. Tetapi saya terkesan penyampaian ketua panitia tadi bahwa jangan jadi apa tadi? Ada 2 yang tidak. Jadi komentator dan pengamat. Kenapa? Itu benar.
sesungguhnya acara kita yang seperti ini selalu disampaikan hikmah. Hikmah itu apa? Pelajaran. Pelajaran itu apa? Bekal untuk kita amalkan. Sebab agama Islam baru berarti apa yang kita tahu itu kita amalkan walaupun sedikit. Afdalul a'mali adwamuha wa inqallah. Sebaik-baik amal adwamuha continue sekalipun itu cuma sedikit. Nah, malam ini insyaallah saya tidak berpanjang lebar karena juga memang kondisi kesehatan sedikit kurang prima. Kenapa? Karena suara masih serak-serak, Pak. Saya hampir saja menelpon Pak Ismail kalau tidak bisa datang. Tapi alhamdulillah, kenapa pagi tadi keluar suara? Karena kemarin ada 2 hari itu berturut-turut acara mantenan anak saya yang nomor 3. Bapak Ibu sekalian, apalagi tadi saya lihat ada gelar Kiai Haji. Mohon maaf Pak, Kiai Haji itu tidak sembarangan ya. Jadi saya mohon maaf, saya belum sampai dengan kapasitas kiai. Apalagi di birokrasi itu, ketika kami jadi kepala dinas, khutbah saja susah Pak. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit itu nanti bisa menjadi oleh-oleh bagi kita. Kalau saya ambil waktu 20 menit, ibu-ibu, bapak-bapak siap? Ya. Kalau lebih dari itu menjadi 60 menit, siap enggak? Boleh jadi saya yang teler, Pak. Jadi insya Allah saya menyampaikan sesuai kemampuan. Mudah-mudahan minimal 20 menit, maksimal 30 menit. Tadi diharapkan kalau tidak salah ada tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Memang benar, namanya pribadi yang unggul itu adalah orang yang mengikuti jejak langkah dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ada ingin saya sampaikan 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi dengan syarat Bapak Ibu siap mengamalkan, siap. Insya Allah kalau siap, Bapak Ibu akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rabi itu paling dikenal oleh kalangan sahabat dan memang tercantum di dalam Al-Quran. Raufur Rahim. Rasul itu Allah sebutkan dalam Al-Quran sama dengan nama Allah. Raufun, Rahimun. Itu sifat Allah yang disematkan kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Salah satu contohnya, Nabi punya sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada bernama Abu Bakar? Tidak ada, tapi As-Siddiq. Kalau kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau itu ketika Isra Mi'raj yang pertama membenarkan, padahal belum ketemu Nabi sudah dia membenarkan peristiwa Mi'raj itu. Sampai-sampai mengatakan, jauh dari itu saya percaya kalau itu memang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maka diberi nama As-Siddiq. Sahabat yang sangat bahasa Indonesia itu ya,
sangat optimis untuk selalu mengikuti meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara siapa sahabat yang paling rajin dan yang selalu mau mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuat, apa yang diucapkan, berusaha sekuat tenaga dengan semangat untuk mengikutinya, itu Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Saya singkat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar mendatangi istri Nabi. Siapa namanya istri Nabi, Pak? Ada yang bernama, ya? Siapa? Adek siapa? Hah? Aisyah. Iya. Istri Nabi. Iya, Dek. Iya. Aisyah ya. Yakin? Iya. Aisyah itu apanya Abu Bakar? Hah? Anaknya. Jadi Abu Bakar datang ke rumah anaknya setelah wafat Rasulullah dan bertanya, "Hai Aisyah, adakah masih gerak-gerik atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya laksanakan?" Kalau bahasa Portugisnya, engkau pagaro anu napugau Rasulullah depa upugaui. Berarti Sayyidina Abu Bakar semua perbuatan-perbuatan Nabi dia ikuti. Apa jawab Aisyah? Aisyah menjawab, ada satu ya Abah. Engkau sedih amboku, ada satu wahai ayahku. Apa itu? Nabi sudah menjadi kebiasaan ketika berada di kota Madinah. Itu setiap pagi disuruh Aisyah pergi ke pasar. Untuk apa ke pasar? Mengelikan rejawa kalau bahasa di sini, Pak. Tapi kalau bahasa Sulawesi mangeli bepa. Bahasa Indonesianya beli kue, wadai. Lalu setelah itu dibawa pulang, untuk apa wadai itu? Menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi kue yang dipesan sama istrinya Aisyah dibawa pulang, lalu Nabi mengambilnya, membawakan ada seorang buta di sudut pasar. Di mana, Pak? Sudut pasar. Jauh itu, Pak. Apalagi kota Madinah. Siapa mereka? Siapa gerangan? Niga ero tahu tali natiwir kan prejawa atau bepa nabita. Paham, Bu? Paham? Kalau tidak paham, setiap pagi Rasulullah SAW membawa kue itu kepada seorang yang berada di buncu pasar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap pagi datang. Apa yang terjadi kalau Rasulullah datang? Orang yang dia datang itu orang buta, tidak melihat, tapi bisa merasakan kelembutan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Kalau Nabi datang ke sana karena dia tua, kalau tua kira-kira giginya masih sempurna enggak? Ternyata sudah enggak bergigi, Pak. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap membawakan roti terlebih dahulu Rasulullah SAW menghaluskan dengan mengunyah dulu roti itu. Baru kemudian disuapi si buta tadi.
Lalu siapa si buta ini? Perlu tahu Pak? Perlu tahu? Si buta ini ternyata seorang Yahudi. Bahkan kalau datang Rasulullah SAW, dia selalu ngomel, dimaki-maki Rasulullah. Padahal Rasulullah yang menyuapi sambil dimaki-maki. Kira-kira tahan Pak? Jangan itu memberi orang aja begitu dia ngomel, sudah terakhir aku kasih kau, udah usah lagi kan? Ya. Lembut hati Rasulullah, dimaki-maki sama si buta ini. Tapi si buta nggak mengerti kalau yang di depannya itu sudah Rasulullah. Apa dia bilang? Hei, tahukah kamu di daerah kita di sini ada seorang yang bernama Muhammad, orang gila. Coba. Padahal yang di depannya sudah Muhammad menyuapi. Kira-kira sanggup enggak? Bapak-bapak? Ya? Sanggup enggak? Ya mirip-mirip lah, enggak apa-apa. Jadi disuapi sambil itu marah-marah si buta ini. Tahukah itu kamu itu Muhammad? Itu mencela-cela nenek moyang kita. Ya. Itu dia membawa agama baru bertentangan dengan agama kita. Siapa dia itu? Kalau saya lihat, saya potong itu dia. Ah, coba orang buta motong nabi, padahal yang nyuapi nabi di depannya. Setelah Rasulullah wafat terhenti 3 hari. Lalu Abu Bakar mencoba menggantikan posisi Nabi, mendatangi dia. Datanglah. Disuapi seperti apa oleh Nabi. Meraba dia. Wih, ini bukan yang kemarin, yang 3 hari yang lalu. Kau bahasa ugi nagapangan. Tania yurutali kolewe. Aga sabatna. Naisenge. Makassar senge biasa pole. Alu surutie apakah nanti perne kona sete. Bartania ya biasa pole mereka andre ike hilolo makupua. Naisempat. Naisem. Menangis Abu Bakar. Menangis sejadi-jadinya. Dan bukan itu lagi. Ngomel lagi. Menoko-noko sih. Nah celah-celah si Nabi menangis Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, lalu bertanya, kemana orang yang biasa datang itu menyuapi saya? Dia bilang, Abu Bakar menjawab, wahai saudaraku, sebenarnya memang saya ini bukan yang biasa datang menyuapimu. Saya ini Abu Bakar, dan yang biasa datang adalah orang yang engkau tadi maki-maki, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah meninggal 3 hari yang lalu. Menangis si buta ini. Seandainya aku tahu dari dulu aku masuk Islam, baru dia minta diislamkan karena kelembutan hati dan kemuliaan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, 2 cukup. Ero Nabi tanah puji tolong itawe pak. Apalagi kasih nakotomatoa. Tomatoa. Karena sewa waktu ada pada suatu saat Rasulullah itu ke pasar. Karena itu Nabi Pak yang belanja untuk di rumah tangganya juga beliau. Itulah maka Anas menjadi pembantu rumah tangganya selama 11 tahun. Lalu ditanyalah Anas, bagaimana akhlak Rasulullah kepadamu? Kamu kan menjadi pembantu rumah tangganya 11 tahun. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Anas mengatakan,
11 tahun saya menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mau dibawakan apa yang dia belanja. Jadi kalau Rasulullah belanja tetap dia yang bawakan. Ana sekedar menemani. Kalau kita subhanallah, apalagi sekarang ada main telepon aja, apa namanya itu, bebas ongkir. Saya juga bingung Pak, di Samarinda nah saya mau makan palu mara. Dia bilang apa? Sebentar Pak. Oh, kenapa sebentar? Yang jauh itu apa namanya ini ya? Punya ada di sini banyak itu. Apa restoran ikan bakar itu? Ada di Samarinda juga. Yang Torani, ya Torani. Dia tidak kemana-mana. Saya bilang lama-lama tidak lama. Mana nak? Sebentar dia ada datang. Nah, itu sekarang. Ya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Dia sendiri yang bawa. Bahkan apa yang menarik dari Anas? Anas mengatakan 11 tahun saya menemani Rasulullah, tidak pernah menegur saya melakukan sesuatu mengatakan kenapa kamu lakukan itu. Ataukah saya disuruh kemudian saya tidak lakukan, tidak bertanya kenapa tidak kau lakukan. Kalau kita gimana Pak? Gimana Bu? Anak saja dimarahi. Asume memusurong. Untung anak tidak menjawab. Kalau saya anjing, ibu berarti anjing karena ibu yang melahirkan saya. Ya kan? Anak 11 tahun mengatakan tidak pernah saya lakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi, mengatakan kenapa kau lakukan itu? Atau sebaliknya Nabi memerintahkan lalu tidak dikerjakan. Lalu Nabi marah, kenapa kau lakukan? Nah, apa yang saya mau ambil hikmah di sini itu begini, di pasar tadi ini Nabi memperhatikan seorang nenek-nenek. Ya salah, nenek-nenek mungkin umur 60 tahun lah begitu. Seperti saya ini Pak sudah 63 tahun. Tapi kalau lihat foto masih muda Pak ya. Itu karena 7 tahun yang lalu foto saya. Foto terbaru belum ada. Ya. Apalagi kalau saya ambilkan foto waktu masih mengundi di sini. Heran lagi Bapak. Umur saya waktu itu masih 35 tahun. Ya. Jadi Nabi itu sangat peduli. Naiter kasingkan nenek-nenek mau galade palancana. Nah tomatoa. Kira-kira dia pikiran apa paling makan kasih kayak lele nenek itu. Wak pelanca makai gani karena suruh tiwi. Nolemu karo matu tiwi. So. Tapi Nabi langsung tiba melihat nenek itu. Lalu dekatlah. Begitu nenek itu mau mengangkat, ya mengangkat mau dipikul, Nabi mengambilnya. Biar saya nek yang bawakan. Nale robarana nenek sanginat pamacin rola. Biarlah nenek di depan. Saya membawakan sampai ke rumah nenek. Sepanjang jalan nenek juga ngomel. Tahukah kamu ada keadaan seorang pemuda? Rasulullah itu masih muda. Seorang pemuda di sini namanya Muhammad, itu kurang ajar. Kira-kira kalau itolong Pak tahu nak kadagi kurang ajar, noleh barang ipikul agak posong jika pakai nelena. Nggak begitu kah kira-kira? Ini Nabi siapa? Dipikul sampai di rumahnya, baru Nabi menyampaikan yang nenek maki-maki tadi. Nabi bergeser ke sebelah kiri, yang tadi berdiri di sini Bu, itulah yang namanya Muhammad, padahal dirinya sendiri. Coba. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, berapa menit ini? Kayaknya 15 menit sudah ya Pak ya.
Satu lagi saya tambahkan. Saya ingin menyampaikan, rugi Pak kalau 20 menit aja. Jauh-jauh dari Grogol 4 jam baru sampai Penajam. Nah, ada hadis Nabi, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, sekaligus menjadi nasihat kepada kita untuk kita renungkan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Apa kata Nabi? Ma min ahadin yamutu illa nadima. Dek gaga se ditau mate sangatin nama sesekale. Semua orang yang meninggal itu pasti menyesal nanti di akhirat. Lalu sahabat bertanya, mana damat tu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aga pas sesekali tawe matur di akhirat. Maka dani Nabi ta ingkana musinan nadima Allah yakuna zada. Ero kumato matewe ro tomadeceng tomakesing amal ibadahnya bagus, yang meninggal itu adalah orang soleh. Bagaimana? Tetap menyesal Pak. Menyesal semua. Ustadz menyesal, pedagang menyesal, orang kaya menyesal, pejabat menyesal. Semua yang mengaku umat Muhammad pasti menyesal di akhirat. Bagaimana? Kata sahabat penyesalannya, kalau itu yang meninggal orang yang baik, menyesal karena waktu di dunia masih ada kesempatan menambah amalnya, lalu sekedarnya saja. Bagaimana Pak? Biasa ya Pak ya? Saya punya pengalaman Pak. Saya biasa jadi panitia, bawa map, minta uang ke rumah. Padahal saya kenal orangnya. Begitu saya berdiri di depan pintunya, padahal ini bukan untuk minta uang saya. Saya meminta tanda tangan karena dia jadi saksi dan sebagainya, seumpama begitu. Siapa tahu Pak RT begitu, tapi tidak dikenal. Nah tutu ke katanya Pak. Coba bayangkan, padahal map aja saya bawa begitu. Nah tutu ke katanya. Makin nah tutu di tengah. Nah setelah saya gedor kemudian beri salam besar-besar, diperhatikan saya. Ternyata Pak Ustadz yang datang baru dibukakan. Apa dia bilang? Saya kira tadi itu peminta-minta datang. Coba. Itu contoh menyesal. Ada waktu kita misalkan, ini mau bangun menara bapak-bapak. Masjid ini bangun menara Bu ya. Mau bangun menara. Punya uang tabungan, diambil sedikit, cukup segitu. Hari Jumat, celengan, lama celengan di depannya. Kenapa? Sibuk mencari uang kecil. Ada uang merah, uang biru, uang hijau, diambil uang cok apa itu yang 10.000. Dilihat lagi 10.000, pikir lagi, diambil yang kuning yang 5.000, masukkan. Menyesal. Karena yang tinggal itu belum tentu menjadi amal. Boleh jadi itu nanti yang membakar kita di neraka. Rasulullah mengatakan, rakata qablal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, namanya sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Apa kata Nabi? Pahalanya itu adalah lebih baik daripada dunia serta seluruh isinya. Jangankan mau dikasih semua seluruh isi dunia, sedesa Margasari saja barangkali sudah luar biasa. Tapi kenapa kita jarang mau melaksanakan? Karena tidak nampak. Itulah rahasia.
Ada waktu. Tapi pas dingin nak sak mau pimak tole. Nah, gitu. Bahkan sholat sunat itu, Pak, kata Rasulullah, man hafaza arba'an qablaha wa ba'da dzuri haramallahu jasadahu anin niran. Nigi-nigi jagaiwi, siapa yang memelihara, mendawamkan, melazimkan sholat sunat qabliyah duhur 4 rakaat, sholat sunat ba'diyah duhur 4 rakaat, kira-kira dasar dilaksanakan, Pak? Insya Allah kalau dari teman-teman itu sudah makanan sehari-harinya di pondok itu. Ya, kecuali kalau sudah berubah. Ya, kenapa? Luar biasa. Haramallahu jasadahu aninnar. Wah, mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Kalau amal-amal lain banyak Rasulullah mengatakan masuk surga, masuk surga. Tapi masuk surganya kapan? Boleh jadi dicuci dulu di neraka. Akhir-akhir nanti baru dimasukkan ke surga. Masuk surga juga namanya kan, Pak? Ya, Bu, ya? Masuk surga juga namanya. Tapi ini menjaga 4 rakaat qabliyah, menjaga 4 rakaat ba'diyah, naharangi pong Allah ta'ala sentuh api neraka kiwatak kalena. Coba. Nah, kok haram berarti dia boleh neraka, Pak. Dijamin surga. Tapi mega tuita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan tadi. Salah satu bukti penyesalan, ya, bukan omong kosong, itu sudah dibuktikan oleh sahabat. Ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Di sini ada bernama Sya'ban? Tidak ada. Sya'ban. Ini apa? Sya'ban. Sesudah Sya'ban apa? Ramadan. Tapi bukan Ramadan namanya, nama sahabat namanya Sya'ban. Ini sahabat sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Sangat diagung-agungkan. Kenapa? Karena punya keistimewaan, tidak pernah sholat kecuali di masjid. Dan datang sebelum ada orang di masjid dan pulang setelah masjid kosong. Siapa namanya, Pak? Sya'ban. Ya, mudah-mudahan banyak Sya'ban nanti di sini. Apa yang terjadi? Suatu ketika Nabi memperhatikan, itu salah satu sunnah Nabi, tidak langsung berdiri kalau sudah, karena setiap Nabi sholat pasti menjadi imam di masjid, ya, selalu di masjid. Bahkan Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjidi illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi yang bertetangga dengan masjid kecuali hanya di masjid. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Sya'ban tidak kelihatan. Karena kenapa sangat terkenal? Karena dia selalu mengambil tempat pojok, Pak. Pojok masjid tapi dekat pintu. Kenapa? Karena kalau dia iktikaf, kadang bawa minum, bawa makan di situ. Ya, istirahatlah di situ. Suatu ketika sholat subuh, Nabi cari, mana Sya'ban? Tanyalah kepada sahabat, wahai para sahabatku, apa gerangan sahabat kita ini? Ada yang mendengar, ada yang tahu kabarnya? Engkam isengi karebana Sya'ban, magi napan Yesubuwe de gaga wintaro nasan nabita. Maka dia sahabat, ya, dan irisa Rasulullah, dia kagak miseng. Maka dah sahabatnya, agan apa Nabi tak makutu itu dai pada cedek sempaja subuh.
Itajeng ya pada jangan sampai ngomong pikola lenge. Gakkan itajeng. Saking memang dimuliakannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dekat lepas waktu, sahabat lapor, ya Rasulullah, tidak lama lagi nih lepas waktu. Kalau begitu kamatlah. Setelah kamat sholat, habis sholat, Nabi berdiri lagi. Wahai para sahabatku, saya tanya kembali, adakah tahu berita tentang sahabat kita Sa'ban? Kenapa subuh ini tidak ada? Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kita datangi rumahnya. Kita datangi, kita silaturahmi ke rumahnya. Ada yang tahu rumahnya Sa'ban, wahai para sahabatku, kata Nabi. Ada yang acungkan tangan. Saya ya Rasulullah tahu rumahnya. Tapi ya Rasulullah, ampun jauhnya rumahnya. Jauh sekali rumahnya. Ke ini kira-kira mabel gak Pak? Boleh. Ya, jauh sekali. Jadi apa yang terjadi? Maka daya Rosaba, baru jalanan ke sana itu susah, becek. Nggak bisa pakai kendaraan. Kata Nabi, nggak apa-apa, kita jalan kaki. Akhirnya sahabat tidak membiarkan Nabi itu sendirian, berangkatlah beramai-ramai. Sejak selesai sholat Nabi berjalan kira-kira itu jam 6 katakan, baru sampai di rumahnya Sa'ban itu jam 9. Dalam riwayat dikatakan 3 jam Rasulullah jalan kaki baru sampai ke rumah Rasulullah. Di sini yang berjamaah ada 3 jam Pak jalan kaki? Tidak ada. Jangankan 3 jam, 10 menit pakai motor. Ya, tidak apa-apa. Yang penting datang ke masjid. Jadi apa yang terjadi? Singkat cerita, sampailah rombongan sahabat dengan Rasulullah ke rumah sahabat Sa'ban. Lalu Nabi gedor pintu. Tak, tak, tak. Mendengar ada orang berjalan dari dalam. Nabi memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kemudian ada seorang wanita masih sembab matanya, sepertinya habis menangis. Napa purana teri eromakun repit tak timpa engi pintuna. Nama kutanya Rasulullah, mohon maaf. Apa ini rumahnya Sa'ban? Iya, ini rumah Sa'ban. Lalu Nabi minta izin. Bolehkah saya temui Sa'ban? Apa berita tentang Sa'ban? Ini tidak mau cerita, ini etika, adab Pak. Akhirnya si istri tadi ini mempersilahkan Nabi masuk. Duduk, setelah duduk, baru Nabi melanjutkan. Di mana sekarang Sa'ban? Karena saya perhatikan tadi subuh tidak datang. Dan selama ini selalu ada di masjid, tapi kenapa baru tidak ada? Menangislah si istri, mengatakan, benar, karena dia sudah kenal ini pasti Rasulullah. Tanda-tandanya sudah sangat jelas bahwa ini Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, Sa'ban tadi malam meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Pak, sehingga dia tidak datang sholat subuh. Artinya apa? Tidak ada sholat kecuali di masjid. Dan ketika sudah ada tidak di masjid, nanti setelah dia meninggal, kututu masih gie mas sempajang dia mani nanti napoli ke masih gie mate mani.
Hagen apau benena. Cuma ya Rasulullah saya ingin tanya, ada ucapannya yang aneh-aneh ketika sakratul maut. Engkau keluar kadanna pada saat dia menjelang kematiannya napau nadik seni ya Rasulullah, apa maknanya itu? Maka dari Rasulullah aga napau kasih awe magi nadik nama bela pasti. Kenapa tidak lebih jauh? Sedih menyampaikan itu kepada istrinya, itu sedang dalam keadaan sakarat. Itu yang pertama. Apa tadi Bu? Kenapa tidak yang lebih jauh? Paham? Magi dek nama bela pinaye. Yang kedua, kadai nabi tak aga sih napau kada keduana. Maka dai, aduh, kenapa tidak semuanya? Magi Natania yang manena. Ya kenapa? Betul nalo mati. Lalu Rasulullah bertanya, apalagi yang ketiga? Kenapa awe kenapa kasih magi Natania ero lebih makasingnya? Tersenyum Rasulullah. Lalu Rasulullah memberi penjelasan. Wahai saudaraku, dengarlah tadi itu. Nabi menjelaskan ketika sakaratul maut itu sudah diperlihatkan semua amal-amal kebaikannya orang. Amal kejahatannya pun sudah diperlihatkan. Pada aku menonton televisi Pak, kemarin kalau tak bayang-bayang. Naitani, ipitani, yang itu tadi kong kamatin kata senyum, kamasele, kata jamu tak kau di bola tamatu, papa ada kamasele kada kamasele mati tidak bisa. Karena siapa tahu itu hanya sedikit kesalahannya dihapus oleh Allah, langsung masuk surga nanti. Boleh jadi seperti itu. Jangan jadi fitnah. Ya, apalagi kalau seorang ustaz, alim, ngapa aku minta ustaz mati menengkaji, ya kan? Si getung lo erona, urelona, sulak matang masih kalau yase, disesai ustaz, padahal malah nama kasih, belum tentu boleh jadi, tapi kesalahan-kesalahan kecil diperbuat ipacing memang ikut Allah Ta'ala sebelum diambil. Tapi kami itu Pak mengorok. Saya lagi minta. Ipitan anggap alero mengkamak kadairo sabar. Kenapa kenapa tidak lebih jauh? Nasabak naitannya ero apalan nama lalelo masih kurang lebih 9 kilo jauhnya rumahnya. Naitin apalana luar biasa sehingga makan kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku, ya jadi nolai itu kapan kak 5 meter ini ke 10 meter paling bela 1,5 kilo itu pun aku dek naga kunci namotoro dek nana tojoka, ya kan? Itu satu. Ya sahabat, didikan Rasulullah salah satu akhlak. Yang kedua, ada yang kedua Bu? Ada apa yang kedua tadi? Kenapa tidak semuanya? Yang pertama apa? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Nabi menjelaskan, wahai saudaraku, Saban ini kan orang bukan berpunya Pak. Unta tidak punya, kuda tidak punya, jalan kaki terus. Suatu ketika cuma punya roti sebiji, punai roti silice, si bawa susu si gelas untuk pakai sarapan. Dikala dia mau sarapan, tiba-tiba ada kedor pintu mengatakan, wahai saudaraku,
Aku ini lapar, sudah 3 hari tidak makan. Bagaimana sikap Sabang? Tamako kue, tamako. Kue dia kan, hai lokoro, mendeko. Ya kan? Ale lende, tamako kue, tamako. Pakwe pale, dega kasih maka wareko, kapale roti bagi 2 man. Nah, polo rotina tas si polona. Paham, Pak? Rotinya itu dibagi 2. Kemudian air susu segelas dibagi 2. Dikala sakaratul maut diperlihatkan, tetap Sakban menyesal dengan mengungkapkan kenapa tidak semuanya. Kira-kira tega kita, Pak? Kata Melo Pakor? Akhlak, ya. Iya. Naita. Ipitangi apalang nero Pak Bere, Andre, tapi dega kasih kecuali roti meloe na pakai sarapan terpas sana bagi 2. Tas si polona, susu si kaca na bagi 2 toi. Naro naita palang na Pak menyesal. Aduh, kenapa tidak semuanya? Ini sahabat. Ayat apa yang ketiga? Metetan setipak tes pulon. Yang ketiga, aduh, kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa yang tidak lebih baik? Begini, kebiasaan Sakban kalau pergi ke masjid di musim dingin, dia pakai baju berlapis-lapis sampai 3 lapis, Pak. Yang bagus itu ditaruh di dalam, yang jelek ditaruh di luar. Dengan maksud sampai di masjid dia buka yang di luar, maka pakailah baju bagus untuk sholat. Begitu maksudnya. Kalau tu kau masih dia baju marotae, nasabak mapucak-pucak malale, majak lalenge. Nah kalau tu kau masih dia nokai, nah taruh baju napa baju 2 lampina, napa pakai masuk pajang. Ternyata suatu ketika di pertengahan jalan menemukan seorang tua kedinginan, menggigil, terbesit dalam hati Sakban, kalau saya tidak tolong ini bisa meninggal si nenek ini. Padahal itu juga mau ke masjid. Coba bayangkan perjuangan orang untuk ke masjid, Pak. Akhirnya apa? Dia buka baju paling luar, baru diselimuti, baru dipapa, baru digandeng sampai ke masjid sama-sama. Yenaro naita apalana nakeda. Aduh, kenapa yang tidak yang lebih bagus? Nah, sabaero ajunai lalanya lebih makesit daripada ero na pakai salibuki. Nenek erodendre. Menyesalkan, Pak? Menyesal, sahabat luar biasa. Apalagi kalau kita cuma 500 meter rumah kita dari masjid. Lebih sering ke Balikpapan, tapi ke Balikpapan, ke Jakarta, bolak-balik Jakarta, belum tentu masjid yang 1 kilo dari rumahnya bisa bolak-balik. Kalau mau mengikuti akhlak Rasul dan sunnah Nabi seperti itu, kira-kira cukup, Pak, ya? Asal aku tambahin ngopi, kira-kira dengan magaga pada sama lupu, Pak. Alhamdulillah saya udah mapuleman ember. Mudah-mudahan bisa nersoko. Ya. Luar biasa, itulah hikmah Maulid. Albirnya seni Maulid, ya. Nah, sekarang bagaimana gambaran orang wa'ikana musian? Jika orang itu tidak baik, gairu solihah, tidak baik. Apa kata Nabi? Nabi ma'allah nazi'ah, Allah yakuna nazi'ah. Menyesal kenapa tidak meninggalkan kejahatan yang sering dia lakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, biasa kau anu majah, anu denaha. Agak senang sekitar jamang-jamang dek gagal guna-guna. Nah, lebih baik tapajai daripada melampek sesek tamatu. Bagaimana? Satu hadis Rasulullah menyatakan, idza wada'atil jinazah
Nareko ero la putama nih. Ko asa keranda deh pak. Agak masukin na keranda. Keranda lah. Semua yang keranda. Onrong na tomatewe lupin na lako puru Iko pertama itu matewe koro. Nanaka ni tawe na panesan. Natiwi lo kuburu kata Nabi wa ingkana musinan atau ingkana solian fakwalu, maka mereka teriak mengatakan kadimuni papri-peri kasih papri-peri kakutiwi ya natu sabana Nabi ta telu nalarang ditunda pak jaga nalarang ditunda kalau tidak bisa tidak paham telu tiga yang Nabi larang ditunda. Pertama sholat, sampai-sampai Nabi mengatakan afdalus sholat adalah awal waktiha, sebaik-baik melaksanakan sholat itu pada awal waktu. Tapi ada ulama berpendapat Isya juga masih bisa ditunda karena panjang waktunya, dan Nabi memang pernah ditunggu sahabat penuh sudah masjid untuk menunggu mengimami. Nabi muncul hampir jam 12 malam baru muncul. Nah, itu menafsirkan bahwa Isya itu bisa ditunda. Bahkan ada ulama mengatakan lebih baik. Kenapa? Supaya segar, karena sahabat tadi pada tidur bisa nyambung dengan tahajud. Nah, apa dia bilang? Kadimuni papri-peri kakasih panaitan ya palana. Itu yang pertama ya. Kata Nabi, aja lalu mutundai, aja upat aja tajam nih, sempajangnya. Nah kau tamanya waktu nalaksanakan nih, bani masih ya peri-peri lo masih Yang kedua, nasa Nabi tajam tunda-tundai. Narekong kana melori wi anak tan datang madece-dece madu tata tarima lalu nih, apalagi konsisten nih pak. Ajak kematu nanti berbadan 3, napaki mas sese. Nah sabab papetre na dina gena. Jangan, ya, jangan. Yang ketiga, segerakan laksanakan fardu kifayah. Ini di Kalimantan mungkin aneh ya, kalau ada mayat dikubur malam. Tapi kalau di Sulawesi tidak pernah bermalam pak, kalau malam tidak sampai pagi itu dikubur. Karena itu ajaran Nabi, sunnah Nabi. Aja 4 tengah itu mati munapa kubur. Kecuali, nah, ada pengecualian kalau ahli warisnya tidak ada dan ahli warisnya ditunggu dan memungkinkan datang dan tidak melewati 3 waktu sholat. Ya, nah mati tengah benih, berarti asara harus dikuburkan sudah. Boleh dan boleh ahli warisnya tetap menjadi kewajiban kita makamkan. Itu ajaran Nabi. Nah, lalu bagaimana? Apabila kata Rasulullah yang meninggal itu gairu sholihah, tanya tomadece, apa dia bilang? Ya wailaha, weh cilaka apa tuh, cilaka apa kasih, tinggi kalau mutiwi. Ya runa apa? Keramat betalangi. Ayolah bahasa ugi Dewi bahasa Indonesia hanya saya keramat betalangi. Kerak Cina. Woi, tinggi kalau mutiwi, tinggi kalau mutaro. Aga nasena bitang, sinina sewa-sewa maring kali namaneng, sangat dinna rupa tawe. Tawe mi ba deneng kalinge, saba aga nasena bitang. Beneng kalinge gorana kerak na lepot tomate itu sinina rupa tomeng kalinge pingsan marne na to sadang na lepot tomate. Jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, mudah menjadi oleh-oleh renungan kita
menambah semangat kita, sehingga masjid kita ini tidak hanya Jumat penuh, tapi 5 waktunya sama dengan hari Jumat. Mudah-mudahan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.